akan melihat sosok pahlawan Islam yang gagah perkasa yang berhasil menaklukkan Konstantinopel yang waktu itu merupakan ibu kota Imperium Romawi yang menjadi kota paling penting di dunia abad pertengahan karena letaknya yang strategis dalam perekonomian dan politik dunia. Pada masa itu di bawah bendera pemerintahan Turki Utsmani, Islam kembali menampilkan goresan sejarah paling agung yang berhasil dilakukan oleh pemerintahnya. Sebelum itu kita flashback ke belakang terlebih dahulu pada saat Nabi Muhammad dan para sahabatnya dikepung oleh pasukan Quraisy pada saat perang Khandaq. Ketika Nabi membelah batu, kemudian melihat percikan, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, suatu saat nanti Romawi akan kalah dan akan jatuh ke tangan Islam. Hal ini pun kemudian dikuatkan lagi dalam salah satu riwayat bahwa Rasulullah pernah berkata, Konstantinopel ini akan ditaklukkan. Pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Nah, dia adalah Muhammad Sultan Al-Fatih yang diangkat menjadi sultan pada usia 12 tahun, yang namanya tercatat dalam kitab emas sejarah Islam, yang berhasil merealisasikan kegagalan kaum muslimin selama hampir 8 abad dalam usahanya menaklukkan Konstantinopel ini. Nah, usaha pertama pernah dilakukan pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Usaha ini dilakukan dalam sepanjang masa antara tahun 49 sampai 52 Hijriah. Namun menemui kegagalan waktu itu. Kemudian pada masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik dari Bani Umayyah, dia telah mengepung Konstantinopel selama beberapa tahun, namun tidak berhasil untuk menaklukkannya sampai akhirnya beliau wafat. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, pemimpin tertinggi pada waktu itu, memerintahkan pasukan untuk menarik pasukan dan menghentikan pengepungan terhadap Konstantinopel ini. Abbasiyah Al-Mahdi dan Harun Ar-Rasyid juga pernah mencoba berusaha untuk merebut Konstantinopel, namun pada akhirnya umat Islam lagi-lagi menemui kegagalan untuk menaklukkan Konstantinopel. Pada akhirnya Muhammad Al-Fatih lah di bawah kepemimpinan yang berhasil menancapkan panji Islam di ibu kota Imperium Romawi, kota Konstantinopel. Kemenangan besar ini merupakan langkah awal bagi kemenangan lainnya dalam dunia Islam pada waktu itu. Islam yang dibawa Rasulullah yang dulunya penuh dengan pengorbanan dan air mata di dalam menyebarkannya, dalam lingkup kecil menjadi tumbuh besar dan menjadi kekuatan baru yang tidak pernah diperhitungkan sama sekali langkahnya pada waktu itu oleh dua imperium besar, yaitu Imperium Romawi dan Imperium Persia. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah penguasa Utsmani ke-7. Nah, dilahirkan pada 30 Maret 1932 di Edirne, ibu kota Utsmaniyah kala itu, anak dari Sultan Murad dan Umar Hatun. Mendapat gelar Al-Fatih yang artinya sang penakluk, dia dapatkan usai menaklukkan kota Konstantinopel pada tahun 897 Hijriah. Dia adalah sosok pemimpin Islam yang hebat, sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan Islam dalam perang Salib, dan Saifuddin Qutuz dari dinasti Mamluk, pahlawan Islam dalam perang Ain Jalut melawan tentara Mongol. Nah, di usianya yang masih muda pada umur 21 tahun, tepat pada tahun 453, Muhammad Al-Fatih memulai penggepungan kota Konstantinopel ini dengan mengerahkan pasukan yang berjumlah 80 sampai 200 ribu dengan menggunakan 320 kapal. Pada awal bulan April, upaya penaklukan kota ini dimulai. Pada saat itu, tembok kota menghadang pasukan yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Meskipun pasukan Islam telah menggunakan meriam, namun ada pelabuhan tanduk emas dilindungi menggunakan rantai penghadang yang dijaga sebanyak 20 kapal. Ada strategi yang cukup tidak mungkin untuk dilakukan oleh pasukan yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih ini. Ya, tetapi memiliki peran besar dalam kemenangan Muhammad Al-Fatih bersama pasukannya dalam memperebutkan Konstantinopel. Pada tanggal 22 April, Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk menarik kapal perangnya ke darat. Ini strategi yang luar biasa yang tidak pernah diperhitungkan, dengan menaiki bukit di sekitar Benova dan pantai utara Tanduk Emas. Strategi ini tidak terbaca oleh pihak Romawi kala itu. Nah, 80 kapal diangkat dari Bosporus setelah membuka rute kurang lebih 1 mil dengan menggunakan kayu. Dalam catatan sejarah yang saya kutip dari beberapa sumber,
bahwa pemindahan kapal ini dilakukan dalam waktu 1 malam. Ini sangat mengejutkan para pasukan musuh karena di pagi hari sudah melihat kapal pasukan Islam sudah masuk dalam wilayah pertahanan mereka. Sampai-sampai mereka mengira ini adalah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan dan mengira pasti pasukan Muhammad Al-Fatih meminta bantuan terhadap Islam. Nah, sekitar sebulan kemudian Konstantinopel akhirnya berhasil ditaklukkan Utsmani setelah 57 hari kekepungan. Kaisar Konstantinus 11 sendiri meninggal pada hari penaklukan itu, tapi tidak ada saksi mata yang selamat yang melihat kematiannya. Ada kisah masyhur yang mengatakan bahwa Konstantinus menanggalkan jubah kebesarannya dan berperang bersama prajurit yang tersisa sampai meninggal pertempuran. Nah, sastrawan yang bernama Yilmaz Ustuna, dia pernah mengatakan seperti ini, tidaklah kami pernah melihat atau mendengar hal ajaib seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah menukar darat menjadi lautan dan melayarkan kapalnya di puncak bumi. Bahkan usahanya ini mengungguli apa yang pernah dilakukan oleh Alexander the Great. Dan momen paling indah adalah ketika Muhammad Al-Fatih masuk ke dalam bangunan terindah di Konstantinopel yang kita kenal dengan nama Hagia Sophia. Di sana sudah berkumpul masyarakat setempat yang ketakutan karena akan mengira akan dibunuh oleh pasukan Islam kala itu. Namun Muhammad Al-Fatih tersenyum dan berkata, kalian bebas untuk terus bersama dengan agama kalian. Lakum dinukum waliyadin. Dan Al-Fatih menggendong salah satu anak kecil dari ibunya dan semua berakhir indah. Semua merasa tenang dan nyaman dengan apa yang umat Islam lakukan terhadap mereka. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari tokoh yang satu ini, bahwa Islam pernah berjaya di masa lalu yang menguasai dunia. Banyak pahlawan Islam yang tercatat dalam tinta emas sejarah, salah satunya adalah Muhammad